Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali pada Renungan Harian Raya, edisi Sabtu tanggal 15 April 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon urapan pertolongan Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi landasan kehidupan kita sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang bersyukur di hadapan hadirat-mu yang kudus, karena kami telah merasakan betapa besar kasih setiamu kepada kami. Engkau sungguh baik dan baik, yang terus memelihara kami sehingga kami ada sampai pada pagi ini. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami untuk istirahat, dan pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Semua itu karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai kehidupan kami yang baru, tapi kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami dapat jadikan sebagai landasan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yosua pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan,
Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Tema Renungan Harian Raya hari ini, Berjalan Bersama Tuhan. Tumengka Sisola Puang. Dalam film animasi yang berjudul Kung Fu Panda, ada dialog yang menarik antara Big Panda dan Tiny Dragon. Kata Big Panda, mana yang lebih penting, perjalanan atau tujuan? Tiny Dragon menjawab, teman seperjalanan. Jawab Tiny Dragon ini menggambarkan dengan jelas kisah bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan. Di bawah pimpinan Yosua, bangsa Israel akan segera memasuki tanah Kanaan. Tanah ini adalah tanah yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka. Namun jalan yang akan mereka lalui merupakan jalan yang masih asing. Dalam ayat 4, Allah meneguhkan mereka dan meminta mereka mengingat seluruh perjalanan yang sudah mereka lalui untuk mengingatkan mereka bahwa Allah tidak sekalipun meninggalkan mereka. Ayat 7. Dalam perjalanan ini ada tabut perjanjian. Karena itu tabut ditempatkan di depan sebagai tanda dan pengakuan bahwa seluruh perjalanan mereka ada di dalam pimpinan Tuhan. Hidup kita pun adalah perjalanan. Ada banyak tujuan-tujuan yang kita tetapkan untuk dijalani dan dicapai. Tentu, semua hal itu penting. Namun, kisah perjalanan bangsa Israel menegaskan bahwa pada akhirnya yang paling penting dalam perjalanan kita bukan pertama-tama tentang di mana perhentian itu akan berakhir, melainkan dengan siapa kita melakukan perjalanan. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dialah Sang Jalan, Dialah Sang Immanuel, yang hadir dalam seluruh perjalanan umat-Nya. Jika rumah Bapa menjadi tujuan dari seluruh perjalanan itu, maka penting untuk menyadari bahwa tujuan itu dijamin oleh penyertaan yang sang jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena atas perkenan-Mu kami telah membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan tentang kisah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bangsa Israel mampu menyeberangi sungai Yordan karena ada penyertaan Tuhan, yaitu berjalan bersama Tuhan, sehingga semua hambatan dan tantangan dapat diatasinya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami sebagai anak-anak-Mu, agar dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan ini, kami tetap setia dan takut akan Tuhan, dan selalu berjalan bersama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan yang benar dan ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami mau berdoa untuk pelayanan di gereja kami, di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami mau serahkan akan hamba-Mu Bapak Pendeta Sabara, yang Kau telah angkat menjadi gembala jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesabaran, memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan kemampuan untuk mampu menggembalakan jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, agar di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mungkin juga kami terus berdoa untuk para majelis, para pengurus OIG, para panitia, dan tim kerja yang lainnya.
Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupannya masing-masing, memberikan tanggung jawab yang penuh, agar setiap tugas pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya dapat dilaksanakan dengan takut akan Tuhan, dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Semua program kerja gereja kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan yang memberkati majelis, memberkati pengurus OIG, memberkati panitia HRG, dan panitia pembangunan dan tim-timnya lainnya. Sehingga setiap program gereja yang ada boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam pelayanan dan pembangunan di bidang spiritual, untuk membawa jemaat kami lebih dewasa di dalam iman dan semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Ada jemaat kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan tolong dan sembuhkan. Yang susah atau yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan. Yang bekerja, kiranya Tuhan berkati dan tugas pekerjaannya masing-masing. Yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk masa depannya. Untuk anak-anak kami yang masih dalam bangku pendidikan dari tingkat SD sampai kepada perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati juga di dalam mencapai cita-cita dalam pendidikannya. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan rumah tangga kami, agar kami tetap setia untuk senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga pelayanan-pelayanan di klasis, di wilayah, dan sinode pada umumnya. Kiranya Tuhan juga akan memberkati, agar setiap pelayanan dilakukannya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, dari denominasi gereja yang ada. Kiranya Tuhan tetap mempersatukan gereja-gereja ada sebagai satu, sebagai tubuh Kristus, untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, dari ke presiden sampai ke pelosok-pelosok pemerintahan yang ada di pedesaan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan roh takut akan Tuhan, baik yang ada di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan lembaga-lembaga kenegaraan yang lainnya. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat untuk mampu menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, agar dapat memerintah bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Pembangunan bangsa dan negara kami di semua aspek kehidupan bangsa kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, baik itu pembangunan ideologi, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan pertahanan dan keamanan. Kiranya Tuhan berkati semuanya, agar semuanya boleh terlaksana dengan baik untuk kemakmuran kesejahteraan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kami. Tidak ada perpecahan, tidak ada perperangan di dalam negara kami, tetapi Engkau yang terus mempersatukan kami semua sebagai bangsa Indonesia. Pemilihan umumnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kiranya Tuhan berkati, agar pemilihan umum ini boleh berjalan dengan lancar. Engkau memberikan hikmat kepada semua partai politik yang ada, agar takut dan taat kepada peraturan-peraturan yang ada, berarti taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam melaksanakan tugas pekerjaan aktivitas kami hari ini. Dan biarlah semuanya kami lakukan, semuanya itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, agar kami dapat berhasil dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang tersempurna Tuhan, sempurnakanlah, dengarkanlah, jawablah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Karena doa ini kami sampaikan, kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian kita hari ini. Biarlah kita tetap berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.